Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Yang biasa kita dengar adalah ketika polisi menangkap rakyat begitu atau warga begitu kan. Ini yang lebih lucu ya, polisi sendiri ditangkap, digerbek atau di apa namanya oleh warga begitu ya. Yang dimana polisi ini ternyata melakukan apa yang terjadi, pemalakan. Memalukan sekali ya. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton gimana videonya, dan nanti juga kita dengar pendapat daripada netizen. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Saya nggak begal loh, saya baik-baik loh. Depan perampasan ini. Kalau kamu anggota nggak apa-apa, kasih dulu tuh. Ya makanya dibuka dulu. Anggota Pak, ini bukan bensin. Itu palsu, Pak. Kasih apa? Buka. Akhirnya keluhan-keluhan kita ini sampai ke telinganya Pak Prabowo, guys. Jadi kemarin tanggal 30 Januari ya, Pak Prabowo itu ngumpulin semua kacang hijau sama partai coklat untuk dievaluasi, diberikan tuh ceramah tuh, dikasih tahu lu itu harusnya mengabdi pangkat lu itu pemberian rakyat. Lu udah jadi anggota, jiwa dan raga lu itu buat negara. Kalau udah buat negara berarti udah buat rakyat. Jangankan kepentingan Pak family lu, kepentingan diri lu sendiri aja lu harus kesampingkan. Kalau lu udah jadi anggota atau abdi negara, lu harus bekerja untuk negara. Bukan main TikTok, bukan jadi konten kreator, bukan jadi artis penyanyi sambil jadi polisi. Apa itu? Bukan juga jadi preman jalanan minta-minta duit. Apalagi jadi makelar masalah rakyat, minta duit sama rakyat kalau ada masalah. Good job Pak Prabowo, good job. Ubur-ubur ikan lele. Ada beberapa polisi ketangkap basah warga lagi Jadi kejadiannya ini lagi di Semarang, guys. Oh my god. Kita sebut aja oknum biar mereka seneng. Digerebek guys sama warga karena oknum-oknum polisi ini itu ngelakuin pungli sama 2 anak mahasiswa yang lagi ada di dalam mobil tapi nggak ngapa-ngapain. Terus setelah diciduk sama warga, terus dia dengan bangganya selalu bilang, ini KTA saya, ini KTA saya, sambil ngotot gitu kan. Emangnya kalau kamu nunjukin KTA-mu, masyarakat jadi ciut gitu, nggak bisa ngegerebet kamu. Dan semua kelakuan-kelakuan dajalmu yang baru kamu lakukan itu bisa termaafkan gitu. Oh tidak. Ingat, masyarakat sekarang itu muaknya udah sampai ke ujung langit terhadap institusi kalian. Ini bukan pengiringan opini, tapi ini adalah fakta kalian sendiri yang bikin orang-orang muak terhadap institusi kalian. Tiap hari ada aja. Malu sendiri kan lu digerebek sama warga, terus dipaksa buat ngembaliin duit hasil pungli lu terhadap 2 pemuda itu. Harusnya lu sebagai polisi kalau ngelihat hal seperti itu, lu ngelihat dulu benar-benar ada unsur pidananya nggak, pelanggarannya nggak. Terus kalau misalnya ada unsur pelanggarannya, lu jangan minta duit, terus lepasin aja gitu. Enggak gitu. Apalagi kalau misalnya lu ngedapat warga yang benar-benar tidak berbuat salah, tapi lu ngatur siasat seolah-olah mereka bersalah dan meminta duit. Capek kali lo jadi warga negara Indonesia ini. Belum sampai seminggu Bapak Prabowo ngasih nasihat peringatin ke kalian-kalian semua, udah muncul lagi kelakuan busuk kalian itu. Belum lagi bandar narkoba yang baru aja ketangkep itu ngebongkar kalau selama ini dia itu ngebiayain Kapolres Labuhan Batu. Bukan Kapolresnya aja ya yang dapat 190 juta itu, tetapi itu adalah total yang dibagikan kepada Kapolresnya, Kanitnya, terus anggota-anggotanya juga cuy. Periksa ini Polres Labuhan Batu, periksa. Laga kalian aja tuh semua sok-sok kayak hero kalau misalnya nangkep pengguna atau pengedar
Padahal banyak di antara kalian ini yang nyimpan, yang melihara malah, ya kan. Mungkin pada saat pengedar-pengedar ini lagi capek gitu ngasih atau lupa gitu ngasih upeti, baru kalian tuh operasi biar naik jabatan. Pak, mohon maaf nih, warga semuanya udah tahu Pak. Bukan jadi rahasia kalian lagi, tapi rahasia untuk seluruh warga negara Indonesia. Jangan marah ya Pak. Gitu ya. Memang semakin kesini semakin kita ndak respect lagi begitu ya, tidak menghormati apa segala macam. Karena bagaimanapun juga seperti saya bilang sebelum-sebelumnya ya, garang di kita rakyat biasa begitu ya. Coba sama yang lebih pro dikit, mana dia berani begitu. Apalagi ini kan pemerasan yang sangat memalukan instansi begitu ya, yang dilakukan oleh, sekali lagi, oknum ya. Dia yang dilakukan oleh oknum yang memalukan, bikin malu instansi yang begitu katanya kita hormati dan kita bangga-banggakan ya. Tapi ternyata ya itu yang terjadi begitu ya. Kita lanjutin sebentar. Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Gak sia-sia kan ngebacot, dan gak nyangka juga celoteh bocah kayak gue udah sampai ke DPR RI. Dan konten gue meskipun taruhannya nyawa, jadi tontonan mereka yang duduk-duduk manja di sana. Semoga peringatan keras dari Pak Prabowo terhadap TNI dan Polri benar-benar jadi evaluasi bagi mereka. Sehingga gak ada lagi rakyat yang dirugikan. Jadi semua yang hijau sama yang coklat ini udah dikumpulin sama Pak Prabowo, dikasih wejangan, siraman rohani gitu ya. Kalau pakaian dinas kalian itu pemberian rakyat, jangan dipakai buat gaya-gayaan doang Pak, nggak keren. Ketika kalian Bapak Akpol dan TNI memilih mengabdi, jiwa raga kalian memang buat rakyat dan buat negara. Jadi kalau nggak kuat ya nggak usah sampai gadai sawah segala lagi. Kalau pengen kaya ya dagang aja Pak, daripada pas sudah jadi pebisnis dari dalam. Jangankan kepentingan keluarga deh, kepentingan pribadi aja harus dikesampingkan dulu. Itu baru namanya integritas. Masa saya harus diktel lagi sih Pak? Nanti dibilang ujaran kebencian. Jadi jangan nyambi lagi ya Pak ya. Sambil pakai seragam, joget-joget TikTok sambil nyanyi-nyanyi, gak etis dilihatnya. Kalau mau jadi artis ya jadi artis sekalian, gak ada yang larang. Tapi utamakanlah tugas kalian Pak, karena itu pilihan kalian sendiri kan. Dan jangan jadi preman juga, malak-malak orang di jalan. Ngapain? Kasihan liatnya, gak keren, mental miskin dipiara. Kan udah gajian tiap bulan. Dan jangan jadi makelar masalah orang juga Pak. Emang tugas kalian mengayomi, melayani, dan melindungi itu kan Pak. Pokoknya kali ini gue respect sama Pak Prabowo. Emang puyeng ya Pak ya ngurusin negara dengan manusia yang beragam tipenya. Dan harus dibenerin dulu baru bisa kerja. Koreksi kalau bener. So, tulis pendapat kalian netizen di drop komen. Jadi, jangan nyariin gue lagi ya Pak ya. Gue bukan buronan kok, santai. Jadi seperti negara mana di sebelahan dunia mana begitu Smeton ya, yang semua aparat penegak kayak gitu tuh dipecat begitu ya, diganti dengan lebih jujur dan lebih bisa dipercayalah sama rakyat ya. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap negara itu begitu. Jadi kalau ini siapa yang akan kita percayai sekarang ya? Kalau semua ini ikut bermain dalam satu permainan begitu, yang kita harapkan sebagai hakim gitu, sebagai wasit, jadi pemain juga, malahan mencelakakan pemain yang baik begitu ya. Karena ada juga nih Smeton ya, ini video tidak jauh dari daerah saya juga ya, yang dilakukan kok begini caranya menghadapi rakyat biasa begitu, seorang ibu-ibu rakyat biasa yang kalau kita lihat begitu ya miris sekali, tapi digertak dengan apa? Dengan senjata. Ini dia videonya. Viral wanita diancam, ditem. Nah, ini penggusuran ya, ogah digusur. Praia Barat ya katanya, di Dusun Lancing. Nah itu seperti saya bilang Menton ya, kalau sama rakyat biasa, rakyat jelata seperti kita, ini gertak mau diapalah begitu ya. Tapi kalau yang lebih pro dikit ya kicep ya, nggak berani katanya. Diduga prasejoli, 2 oknum polisi di Semarang terancam pidana dan dipecat. 2 oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah, Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo diduga telah melakukan pemerasan terhadap pasangan remaja di Jalan Telaga Mas, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara,
Jumat kemarin 31 Januari. Akibat perbuatannya, kedua oknum polisi ini harus berhadapan dengan hukum serta terancam sanksi pidana dan pemecatan sebagai anggota kepolisian. Hal ini ditegaskan oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi, Minggu kemarin 2 Februari. Dia mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap dua oknum tersebut, karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri. Saat ini sudah kami tangani dan proses hukum terhadap yang bersangkutan, katanya. Menurutnya, kedua oknum ini terancam dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan hukuman pidana 9 tahun penjara. Selain itu, keduanya juga terancam dipecat. Saat ini, kedua oknum polisi ini juga telah ditahan di Polda Jawa Tengah. Dia menambahkan pihaknya juga telah melakukan gelar perkara dengan Bitpropam Polda Jateng dan keduanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dalam kasus ini diduga satu warga sipil, Suyatno, juga ikut terlibat. Seperti diketahui, dugaan aksi pemerasan ini terjadi pada Jumat 31 Januari lalu. Saat itu Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo bersama warga sipil nama Suyatno tengah mencari makan di wilayah Pantai Marina. Kemudian, ketiga pelaku melihat mobil Civic berwarna silver yang ditumpangi korban terparkir di pinggir jalan. Saat itu korban tengah berduaan di dalam mobil dan akhirnya dihampiri oleh oknum anggota. Kemudian menyampaikan tindakan yang dilakukan korban merupakan tindakan pidana, kata Syahdudi. Kedua oknum polisi ini menggunakan jaket karena tidak sedang berdinas dan tengah mencari makan. Namun kedua oknum polisi ini meminta sejumlah uang agar korban tak diproses hukum. Ketiga pelaku ini rencananya akan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan mereka. Namun saat dikerumuni massa di Jalan Telaga Mas, para pelaku ini akhirnya mengembalikan uang tersebut sebesar 1 juta. Mereka panik dan berpikir uang yang diterima sudah dikembalikan semua saat dikerumuni banyak orang, ujarnya. Saat ini kedua oknum polisi ini telah ditetapkan tersangka beserta warga sipil yang terlibat dalam kasus pemerasan tersebut. Dan mengenai itu semua sebetulnya dari salah satu juga ini ya, dua polisi yang melakukan pemerasan di Semarang kemarin ya langsung ditindaklanjuti. Begitu apakah dipecat atau di apa? Katanya sih terancam 9 tahun penjara. Begitu ya. Seharusnya sih nggak usah dipenjara, dipecat saja begitu biar selesai ya. Ini ada videonya. Terbukti bahwa kedua orang anggota itu melakukan tindak pemerasan. Nah, dari hal tersebut kemudian petugas dari Polsek Semarang Utara langsung menghubungi Seksi Propam Polrestabes Semarang. Dan setelah didalami, dilakukan serangkaian kegiatan klarifikasi dan interogasi ke para pihak yang terkait, dan memang dugaan awal ada terbukti bahwa kedua orang anggota itu melakukan tindak pemerasan terhadap dua orang korban, sehingga kemudian langsung kami melakukan tindakan tegas terhadap dua orang anggota itu, dan saat ini sudah kita tangani dan sudah kita lakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan karena memang terbukti melanggar kode etik profesi Polri, dan terhadap dua orang anggota itu kita pastikan akan kita proses hukum secara tuntas. Motifnya apa? Motifnya adalah ketika yang dua orang anggota ini bersama dengan satu warga sipil akan mencari makan malam. Makan malam masuk ke kawasan Pantai Marina, melihat ada satu unit mobil yang ditumpangi oleh kedua korban tersebut dalam kondisi berhenti di pinggir jalan dan berduaan di dalam mobil. Ya, kemudian petugas anggota itu menghampiri mobil itu, kemudian disampaikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan pelanggaran pidana, sehingga anggota tersebut meminta sejumlah uang untuk bahasanya untuk dari proses hukum. Kemudian karena si dua korban ini merasa ketakutan, akhirnya dipenuhi dan diberikanlah sejumlah uang dari korban kepada anggota dan warga sipil tersebut. Kisarannya kurang lebih sekitar 2.500.000. Dan bapak yang warga sipil itu perannya apakah hanya mengemudikan mobil atau perannya selain mengemudikan mobil juga ikut melakukan upaya-upaya pemerasan terhadap dua orang korban. Warga sipil itu temannya atau informasinya? Kenapa? Warga sipil itu informasinya? Itu rekannya daripada dua orang anggota itu. Kita belum mendalami
pekerjaan yang bersangkutan apa. Yang jelas ketika peristiwa itu terjadi, warga sipil dengan 2 orang anggota terlibat dalam tindakan pemerasan. Saya belum melihat, saya belum tahu itu. Untuk ininya laporan pidananya Pak? Ya, yang bersangkutan selain kita kenakan sanksi kode etik profesi Polri, juga ada potensi pelanggaran pidana di situ. Kita jerat dengan pasal pemerasan, pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Berarti bisa terancam Bisa. Penetapan tersangka atau belum? Saat ini kedua anggota yang terbukti melanggar, tadi malam sudah kita lakukan gelar perkara bersama dengan Bipropam Polda Jawa Tengah dan sudah dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi Polri, dan saat ini penanganan dilimpahkan ke Bipropam Polda Jawa Tengah. Itu untuk internalnya, untuk pidananya berarti belum. Berjalan beriringan. Sudah penetapan. Sudah. Penetapan sebagai tersangka. Ketiganya Pak, yang sipil juga tersangka. Iya. juga. Kalau kamu anggota enggak apa-apa, kasih dulu tuh. Tunjuk dulu. Ini loh Pak. Ya makanya dibuka dulu. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Jadi segitu semeton videonya ya. Semoga videonya tidak membuat Anda emosi begitu ya. Karena bagaimanapun juga di negara yang besar yang luar biasa ini memang kita tidak bisa lepas dari itu. Tapi ya tidak lepasnya kita dengan para oknum-oknum, para anggota-anggota yang jujur begitu ya. Yang bisalah mengawimi rakyat. Selalu saya bilang juga ya semeton ya, kalau yang kita dijadikan wasit yang nantinya ngebela kita yang benar, malah bermain di posisi yang salah lagi ya. Itu yang kita sayangkan. Lah kepada siapa lagi kita harus mengadu begitu ya? Kepada siapa lagi kita harus memintain pertolongan begitu ya? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala jadinya ya. Karena yang sifatnya manusia berseragam apalah di situ, tak satu pun kita bisa percaya jadinya ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.